suster, frater, bapak ibu, saudara-saudari, rekan muda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, berkah dalam. Kembali bersama saya, Suster Maria Emerita UP, dari komunitas para suster Santo Dominikus di Rawaseneng. Kita akan bersama-sama memaknai hari ini. Hari ini adalah hari Jumat Pantang dan puasa yang pertama setelah 2 hari yang lalu. Pada saat Rabu Abu, kita menerima Rabu Abu sebagai tanda dimulainya masa prapaskah kita, masa pertobatan kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan hidup ini seringkali kita menemukan orang yang memutuskan untuk meninggalkan kehidupannya yang lama, yang penuh dengan kemewahan mungkin, yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan kesenangan, dan akhirnya bertobat untuk kembali kepada Tuhan dan menjalani kehidupan yang baru. Hal semacam ini biasanya terjadi karena orang tersebut mengalami campur tangan Tuhan, sentuhan kasih Tuhan melalui mujizat, penyembuhan dari sakit, ataupun karena diselamatkan dari bahaya, ataupun mungkin alasan yang lainnya. Tetapi ada juga orang yang memutuskan untuk bertobat karena takut mendapatkan hukuman dari Tuhan yang lebih besar. Ada orang yang punya usaha, tetapi usaha itu akhirnya mengalami kerugian atau mungkin bangkrut, sehingga orang ini memilih mengubah hidupnya karena menganggap bahwa itu adalah hukuman dari Tuhan dan tidak mau menerima hukuman dari Tuhan yang lebih berat lagi. Di sisi lain ada juga orang yang mengalami pertobatan atau memutuskan untuk bertobat ketika dia takut akan kematian. Misalnya saat ini, di masa pandemik ini kita tahu bahwa kematian menjadi ancaman yang menakutkan. Kematian telah merenggut banyak saudara-saudari kita, bahkan orang dekat kita yang tanpa kita pikir, tanpa kita duga. Bagaimana kalau kematian itu akhirnya harus saya alami, harus kita alami? Atau mungkin ketika mendengarkan firman Tuhan tentang akhir zaman, bisa juga menyentuh hati seseorang dan membuat dia memutuskan untuk bertobat. Semuanya itu adalah alasan yang bisa membuat seseorang mengambil keputusan untuk bertobat. Tetapi menjadi pertanyaan kita, apakah pertobatan itu adalah pertobatan yang benar? Dalam iman Kristiani, pertobatan bukan saja menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma atau perbuatan yang dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah kesalahan atau dosa. Bukan sekedar itu. Tetapi pertobatan adalah pembaharuan pikiran. Kitab Yesaya bab 58 ayat 1 sampai 9a, dan juga dalam Injil hari ini Matius bab 9 ayat 14 sampai 15.
berbicara soal puasa. Saya sangat tertarik dengan banyaknya status yang diupload pada saat Rabu Abu kemarin. Makna puasa pada masa Prapaskah dalam kata-kata Paus Fransiskus. Puasa dari mengatakan hal-hal yang menyakitkan, gantinya mengatakan kata-kata yang baik. Puasa dari kesedihan dan jadi penuh syukur. Puasa dari kemarahan dan jadi penuh kesabaran. Puasa dari pesimisme dan jadi penuh harapan. Puasa dari kekhawatiran, gantinya menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Puasa dari mengeluh, gantinya merenungkan kesahajaan. Puasa dari tekanan, gantinya penuh doa. Puasa dari kegetiran, penuhi hatimu dengan sukacita. Puasa dari egoisme dan menjadi penuh belas kasih. Puasa dari dendam dan menjadi didamaikan. Puasa dari kata-kata dan menjadi hening. Semoga itu bukan hanya sekedar status yang kita kagumi, yang dengan bangganya, dengan kekaguman kita bagikan ke banyak orang melalui WA, melalui FB, atau melalui Instagram, atau media sosial yang lainnya, tanpa kata-kata itu singgah dan menetap di dalam hati kita. Semoga kita bisa memaknai puasa dan pantang hari ini dengan mengubah pikiran kita seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga membuka hati kita untuk peduli dan berbelas kasih kepada mereka yang membutuhkan. Berkah dalam.